Bila kita mau tumbuh seperti yang dicita-citakan oleh Presiden sekarang, bila kita mau menuju pada Indonesia Emas, maka koreksi total pada black hole itu mesti dilakukan. Apa itu black hole-nya? Demokrasi kita mengalami kemunduran di masa Jokowi, Pak. Kita tidak pernah mendengar sebutan parcok. Parcok itu adanya di masa Pak Jokowi. Kita tidak pernah melihat bansos dibagi gila-gilaan. Adanya di masa Pak Jokowi itu. Kita tidak pernah ada KKN gila-gilaan. Mantu, mertua, keponakan, paman diorganisir untuk mencapai agenda pribadi. Hanya pada di masa Jokowi ini gitu. Jadi semua ini adalah lubang hitam dalam proses pertumbuhan bangsa yang harus kita tutup. Dan tutupnya adalah dengan koreksi total. Dan sekarang ini kalau boleh dikatakan yang namanya ngomong etika, ngomong moral itu diketawain orang gitu. Mengapa? Karena top leadership-nya tidak mengatakan begitu gitu. Dan eh, ketika proses dalam soal Gibran ini misalnya, kan terus-menerus menyampaikan kebohongan tapi sambil mengerjakan apa yang sebenarnya menjadi maksud kan. Dari sisi saya mengajar kepemimpinan, kepemimpinan itu esensi utamanya kan sebenarnya keteladanan gitu. Ya. Dan itu yang tidak ada. Jadi bagaimana mungkin seorang pimpinan tertinggi negara terus-menerus melakukan kebohongan, mengerjakan sesuatu yang dikatakan tidak dikerjakan, tapi sebetulnya menuju ke sana gitu. Mhm. Hasilnya ini semua. Dan menurut saya publik mesti dibangunkan keberaniannya untuk mempersoalkan ini. Bukan kita benci pada orang tertentu, tapi kita sayang pada bangsa, karena kalau kita tidak naik dari lubang itu, kita akan makin terperosok gitu. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Pasti sampai sekarang ini banyak yang menunggu-nunggu kapan DPR membahas surat para purnawirawan itu. Karena dia janjinya Pak Dasko pada waktu tanggal 24 seusai rapat paripurna katanya kalau tidak besok, besok itu berarti tanggal 25 atau pekan ini. Nah, ini pekannya sebenarnya sudah berlalu dan hari ini nanti siang itu rencananya hari Rabu tanggal 2 eh, Juli 2025 para purnawirawan dan aktivis itu akan menggelar jumpa pers persoalan berkaitan dengan pemaksudan Gibran Rakabuming. Nah, apa sih urgensinya kemudian Gibran Rakabuming itu harus dimakzulkan? Banyak yang bertanya kepada saya seperti itu. Toh dia cuma ban serep, sekarang juga nggak diperankan. Paling disuruh potong-potong tebu, potong-potong panen padi atau nanam singkong katanya gitu. Nah, saya ajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said. Assalamualaikum, Jeff. Waalaikumsalam Mas Ersuf, Ya, sehat-sehat, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dapat Selamat hari dapat apa itu? Bayangkara ya Oh, kemarin hari kan? KRB Bayangkara kemarin, iya, iya. Saya dapat bocoran, katanya sedang menyiapkan kampus ya di kampung halaman dan nggak main-main ini kerjasamanya dengan berbagai perguruan tinggi top di Amerika dan di mana lagi di Eropa ya. Betul tuh, Jeff. Mohon doa, mohon doa karena ini kan sebetulnya Mhm. inisiatif dari banyak orang ya. Ya. Dulu tahun 2020 kebetulan kami diberi amanat untuk mengurus satu kampus di Tegal, Politeknik. Mhm. Kemudian teman-teman yang lain juga bergabung, Mhm. menggabungkan STEMIK. Mhm. Maka kita running dua kampus vokasi sebetulnya di Tegal selama Mhm. 5 tahun. Mhm. Mhm. Terus oleh teman-teman aktivis IAN dan juga para akademisi di Tegal diperbaiki, didandani semuanya dan alhamdulillah tahun lalu Poltek ini mendapat predikat sebagai salah satu Poltek terbaik nasional. Jadi Mhm. Mhm. dari 10 Poltek terbaik nasional itu 9 negeri, yang satu Poltek Harapan Bersama yang di Tegal yang kami kelola Oh, itu. oh, oke, oke, oke. Jadi itu satu rekognisi atau satu apresiasi pada teman-teman yang bekerja di lapangan. Nah, Mhm. karena itu kemudian kita berpikir pengembangan selanjutnya apa. Nah, kita kan di Jakarta running satu lembaga riset namanya IHN ya, Ya. Institut Hak Negeri, kemudian juga ada Padepokan Kalisoga di Brebes. Mhm. Nah, kita ingin konsolidasi semua yang pernah kita kerjakan dan Mhm. yang paling masuk akal wadahnya universitas itu. Nah, kita sedang Oh. menunggu, sudah setahun kita bekerja untuk menyelesaikan ini dan Mhm. dari Dikti sudah ada clearance, semua persyaratan dianggap memenuhi, tinggal menunggu formalitas. Nah, selama Oh.
bayi belum lahir kita belum berani ngomong namanya apa, nanti kualat sama dukunnya gitu kan. Oke. Tapi Jadi, mudah-mudahan dalam dua pekan-pekan ke depan izin keluar dan kita bisa sampaikan pada publik. yes. Ya, oh, jadi bukan di Brebes ya, ini di Tegalnya ya. Ya. Ada nanti ada 3 kampus Mas. Di Oh. Tegal ada, di Brebes Mm, juga ada yang soft skill development. mm, Tapi di Jakarta juga mungkin ada kelas-kelas yang sifatnya sertifikasi dan pada waktunya kita pengen bikin S2 kan, mm. public policy, leadership segala macam. Jadi Ya. nanti ada multi kampus yang ini tumbuhnya bukan tumbuh organik tapi urunan dari banyak teman lah gitu. Oke. Boleh dibocorin kampus dari luar negeri yang kerja sudah menyatakan bersedia kerjasama dari mana aja? Belum bisa, tapi memang kita ini kan pengen ngajak top university masuk ke kampung. Jadi kita bilang begini, Mas, Oh. Mm, kalau Anda bekerja sama dengan kampus-kampus yang mapan, kan mm, deltanya sedikit saja kan, karena mm, mereka sudah punya segalanya. Tapi kalau mm, masuk ke kota kecil, kemudian bangun dari bawah, dan alhamdulillah Pemda setempat, baik Kabupaten Brebes, Tegal maupun Kota Tegal itu mm. sangat mendukung. Jadi nanti kita Betul. kerjasama untuk soal-soal pengentasan kemiskinan, mempercepat indeks Oke, pembangunan oke. manusia gitu, Jadi kesehatan dan mm. sebagainya gitu. Jadi ini kampus yang kira-kira langsung apa ya, langsung terlibat dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ya, bukan Masyarakat. sekedar tempat ya. Oke. Ini Nah, menurut karena itu mm, sedikit promosi lagi mungkin diberi kesempatan, mm. kita kita menggunakannya memberi judulnya sebagai applied university. Jadi Oh, apa universitas tapi penerapan ya, terapan ya. penerapan. Ya. Jadi seluruh program studinya itu nanti akan Mm, didukung dengan sarana praktek baik itu internal maupun yang ya. eksternal. Dan Oke. insya Allah 40% dari waktu akan di spend di tempat praktek lah. Iya sih. Ini jadi menarik ini nanti Tegal, Brebes dan sekitarnya bukan hanya dikenal warung Tegal atau telur asin gitu. Jadi saya membayangkan misalnya lahir seperti apa ya, kayak kota di Boston atau Cambridge gitu ya. Jadi salah satu eh, kampus muncul kampus top di situ ya, tidak hanya di kota-kota besar itu. Mudah-mudahan seperti itu ya, Betul, Pak Dirman ya. betul. Yes, Ya, oke. insya Allah. Tahu. Ya. Oke, kita ngomongin balik ke sini bisnisnya. Ini mesti bayar mahal Anda promosi tadi itu. Ya, ya, ya. Iya. Oke, ini menarik sekali ya. Banyak sekali yang kemudian orang mempertanyakan apa sih urgensinya Gibran itu harus dimakzulkan. Toh dia itu kan hanya ban serep saja dan kelihatan sekali juga perannya sama Pak, nggak kelihatan perannya yang diberikan cukup signifikan oleh Pak Prabowo. Iya. Kalau lihat konteks hari ini kan Pak Mm, Presiden berangkat lagi ya ke Arab ke Saudi. luar negeri, ke Mm, Arab Saudi dan mungkin akan ke mm, Eropa juga dan mm. siklusnya hampir kita bisa baca bahwa beliau memang sangat concern pada diplomasi internasional dan Yes. memang profil beliau di dalam kancah global itu sangat sangat menarik gitu ya. Mm, 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 Bahasa Inggrisnya bagus, mm, diplomasinya bagus, kemudian cara beliau bergaul dengan kalangan itu tuh at par dan satu saya menyebutnya konteks. Kalau presidennya akan banyak berkiprah di global scene gitu, eh, mm, eh, apa namanya kancah-kancah global, mm, kan seharusnya ada orang atau ada pihak yang ngurusi domestik. Ini saja kan sudah satu ketimpangan. Jadi ibaratnya mm, mesin itu mesinnya timpang karena mm, satunya tidak berfungsi gitu. Itu satu konteks yang mungkin akan sering kita baca hari-hari ini karena mm, betul-betul ketiadaan peran dari orang nomor dua itu terasa gitu. Itu mm, satu yang sifatnya teknis ya. mm, Tapi yang sifatnya moral sudah lama dibicarakan bahwa cara masuknya ke dalam kekuasaan juga menggunakan segala cara mm, sampai hukum pun dirubah, etika dilanggar, segala macam instrumen digunakan. Dulu kita tidak pernah mengenal istilah parcok kan. mm, Dan mm, saya sebagai orang yang kenal baik dengan banyak polisi-polisi yang baik, saya sakit hati karena mm, mm. polisi itu kan harusnya to protect and to serve, tapi kemudian Yes. displaskan begitu rupa. Mm, Sementara itu dibiayai dengan pajak rakyat gitu. mm, Kemudian kita tahu penggunaan bansos yang gila-gilaan itu juga menjadi bagian dari pemenangan ya. itu. Mm, Di luar itu semua adalah bukankah reformasi 98 itu memang bermaksud memerangi yang namanya KKN, mm, korupsi, kolusi dan nepotisme. mm, Mengapa nepotisme memang akan meracuni bangsa kita, akan membuat orang-orang yang punya kapasitas tidak mendapat kesempatan, sementara bagi orang-orang yang hanya sekedar karena anaknya siapa,
Hmm. tanpa kemampuan itu diberi kesempatan. Dan kalau kita bicara terus terang, masuklah ke kelas-kelas di sekolah, di Hmm. kampus-kampus, di Hmm. kantor-kantor. Ada simbol nepotisme yang sangat menyakitkan bagi generasi muda, Hmm. yaitu gambarnya wakil presiden di mana-mana gitu. Dan itu mau tidak mau membuat semua terganggu. Itu konteks politiknya. Nah, yang saya dengar dari kiri kanan sekarang adalah kesadaran bahwa betapa berisikonya keadaan ini itu Hmm. mulai dibicarakan Hmm. baik oleh kalangan partai politik maupun oleh kalangan akademisi apalagi, dan karena itu mungkin saja hari ini akan muncul statement yang diperluas meskipun kita bisa bisa duga bahwa penyuara utamanya kan orang-orang yang mempunyai keberanian gitu, tapi Ya. pengertian bahwa keadaan sungguh berisiko kalau tidak ada tindakan-tindakan yang fundamental itu mulai dirasakan oleh banyak orang. Itu yang saya baca dan saya dengar dari kiri kanan tuh, Mas. Ya, tanpa menggunakan survei gitu kan. Gitu ya. Anda bisa Ya, tidak, menyimpulkan ini tidak sudah pakai survei ya. Ya, sudah menjadi anu lah ya, menjadi common sense dari publik kita gitu ya. betul, betul. Oke. Nah, kalau gitu menariknya mari kita bicarakan dengan data lah setidaknya begitu ya Ya. supaya kemudian kan Anda selalu kalau bicara mari kita bicara dengan dingin gitu ya dengan Hmm. bukan dengan emosi karena emosi nanti yang terjadi debat nggak keruan gitu. Coba Ya. apakah bisa Anda memberikan beberapa alasan gitu ya tentang ini karena ada juga menyebut ada 6 alasan mengapa Gibran itu harus dimakzulkan dan berbahaya dengan Indonesia tapi mungkin Anda juga bisa menambahkan alasan-alasan lain atau punya alasan lain tentang itu. Saya ini bersama teman-teman mencoba melakukan satu studi gitu ya, Mhm. kecil-kecilan lah. Mhm. Bagaimana profil dan peran dari para wakil presiden dari waktu ke waktu. Oh, oke. Hmm. Itu akan menjadi dasar juga bahwa keadaan begini sungguh berisiko. Misalnya begini, kita tahu Bung Hatta itu bestinya Bung Karno ya. Hmm. Satunya orator ulung, satunya pemikir ulung. Hmm. Satunya orang yang sangat piawi dalam melakukan satu Hmm. Orasi-orasi ya. mobilitas Hmm. massa, orasi-orasi. Hmm. Satunya berpikir, Hmm. memikirkan bagaimana desain ekonomi dan sebagainya gitu. Hmm. Dan Bung Hatta itu di dalam biografinya ditulis bahwa ketika bersekolah di Belanda, dia masuk dalam forum-forum ilmuwan kelas dunia, termasuk satu forum sama Einstein. Yang itu ini Hmm. juga orang tidak terlalu banyak yang tahu. Jadi Hmm. levelnya seperti itu gitu. Hmm. Eh, eh, dan bagaimana tuh moral course-nya? Ketika keadaan tidak memungkinkan dia terus bertahan, dia mengatakan saya tidak pas ada di sini dan dia mundur, Hmm. tetapi terus menyuarakan kebaikan-kebaikan, Hmm. perbaikan-perbaikan bagi negara ini. Dan karena itu saya sering menyebut di antara puluhan tahun masa perjuangan Bung Hatta sejak SMP itu Hmm. menulis terus-menerus menyuarakan, tapi hanya 11 tahun dia duduk dalam kekuasaan formal dan tetap dikenang sebagai pemimpin. Bahkan barangkali di antara negarawan yang paling banyak peninggalan karya tulisnya adalah Bung Hatta. Itu satu profil. Hmm. Kemudian kita masuk ke wakil-wakilnya Pak Harto kan. Hmm. Ya, Pak Harto itu wakil pertamanya seingat saya adalah Sri Sultan. Sultan ya. Betul ya. Sri Hmm. Sultan itu Raja Jawa sangat berwibawa. Kita mengenal kata-kata tahta untuk rakyat itu dari beliau. Hmm. Hmm. Dan Jogja adalah kerajaan atau wilayah yang pertama kali mengatakan Saya bergabung dengan. saya kira itu yang kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan dan kesultanan di seluruh Nusantara yaitu NKRI itu saya kira mulai dari situlah itunya ya. Jadi dari sisi sikap bela negaranya tidak dilakukan dan perjalanannya luar biasa tuh. Hmm. Eh, Sekolah di luar negeri, kemudian tentu orang tuanya memberikan satu pendidikan yang sangat baik dari segi kenegaraan segala macam gitu. Setelah Sri Sultan diganti oleh Adam Malik kalau tidak salah. Mungkin urutannya agak Ya, agak oke oke. salah, Nanti. tapi Adam Malik ya. Hmm. Adam Malik apa perannya? Dia seorang diplomat ulung, seorang yang sangat diterima di kalangan internasional dan akhirnya memang memang pernah jadi Menlu juga. Tapi kemudian kan Pak Harto sangat terbantu dalam urusan urusan diplomasi. Mengapa? Karena ketika itu masih sibuk dengan urusan domestik, bangun sandang, pangan, papan begitu kan. Hmm. Sehingga kemudian urusan diplomasi bisa diwakili oleh wakil presiden. Ya. Sesudah Pak Adam Nah, Malik, sebelum Pak Adam Malik, saya mesti subjektivitas saya mesti menyatakan harus Anda catat bahwa Pak Adam Malik adalah seorang wartawan. nah Ya. seorang wartawan ulung kan, dan Iya, itu iya.
Ya. Itu Hmm. sejarah mencatat itu. Jadi Oke. Mas Herman juga punya kans untuk jadi wapres pada suatu hari gitu. Lanjutkan. Nah, sesudah itu Pak, sesudah pada Malik, Pak Umar bin Hadi kalau tidak salah. Wah, Umar. Saya lupa juga balik-balik, tapi nggak apa. Oke, Pak lanjutin Umar ya. itu Hmm. seorang militer kepercayaannya Pak Harto juga. Jenderal Kemudian penuh ya, pangkat jenderal penuh. Jenderal penuh, Hmm. pernah menjabat ke ketua BPK gitu ya. Hmm. Dan karena itu kemudian selama pemerintahan selama wakilnya Pak Umar diberi tugas khusus soal pengawasan. Hmm. Dan saya tahu karena pada waktu itu saya lagi kuliah di STAN Hmm. bahwa Pak Umar itu begitu atentif pada urusan BPK, BPKP segala macam, Hmm. bagaimana Hmm. bagi peran Irjen segala macam. Hmm. Itu Hmm. Hmm. itu peran yang sangat diperlukan pada waktu itu. Kenapa? Karena pembangunan sedang naik, ekonomi sedang tumbuh, Hmm. pasti ini yang namanya risiko korupsi itu muncul di mana-mana. Dan dengan kewibawaan Pak Umar Wiradikusuma, Pak Harto mengendalikan pemerintahan. Hmm. Sesudah Pak Umar muncul Pak Darmono kalau tidak salah. Wah ya, Pak Darmawan ini luar Pak biasa ini Darmono soal. itu legend juga kan. Ya, iya. Kader-kadernya seperti Pak Ginanjar, Pak Ginanjar. Kuntoro, Oh, Pak oh, Murdiono, Akbar semuanya itu Tanjung dan sebagainya. Banyak Akbar sekali. Tanjung. Dan Dan pengusaha-pengusaha mungkin salah nasional satu, banyak. Pengusaha nasional yang jadi kader beliau juga banyak sekali. betul, Ya. Hmm. muncul pengusaha-pengusaha yang disebut Ginanjar's Boy itu juga bagian Yes. dari usaha-usaha beliau gitu. Jadi Hmm. pemimpin atau true leader, pemimpin betulan dan Hmm. barangkali salah satu politisi terbaik adalah Pak Darmono karena memimpin Golkar, tapi Hmm. sekaligus juga menjadi pengelola pemerintahan yang sangat baik dan di situ juga kembali eh, Pak Harto pasti akan sangat terbantu. Hmm. Sesudah Pak Darmono, Pak Wah, Tri Sutrisno, Tresno. Nah, sekarang ini soal yang termasuk yang tokoh menyuarakan perlunya pemakzulan. persis. Dan menurut saya, Hmm. kenapa Pak Tri sampai bersikap begitu? Hmm. Karena beliau merasakan betul Hmm. bagaimana seorang wakil presiden mesti berperan gitu ya. Ya, ya. Dan Patri itu betul bahwa dia bukan dari Akmil urusan tempur, dari Akademi Teknik Angkatan Darat ya. Ya di Tapi Bandung ya. Ya Banpur ini kalau di dalam istilah tempur ya. ya Tapi bantuan kan tempur. karirnya kan sudah melalui intelijen, melalui teritorial, sampailah pada menjadi ajudan presiden pada waktu itu tidak Hmm. gampang. Itu Yes. pilihannya luar biasa. Hmm. Dan karena sangat dekat sama presiden, maka kemudian dipercaya dan jadilah eh, beliau wakil presiden. Hmm. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Habibie. Kita Ah, tidak perlu ya, meragukan ya, ya, ya. Bibio tuh. reputasinya Pak Hmm. Habibie ya, Hmm. seorang Hmm. ilmuwan, Hmm. seorang teknokrat, seorang yang sangat mengharumkan nama bangsa sampai-sampai Hmm. dijemput oleh Pak Ibnu Sutowo untuk kembali ke Indonesia Hmm. supaya membangun namanya waktu itu divisi Advanced Teknologinya Pertamina yang Yes. belakangan jadi BPPT segala Ya. macam. Dan beliau Karyanya seorang Pak Habibie demokratis ya. Beliau seorang yang membuka keran demokratisasi termasuk kebebasan pers. Saya mesti lagi-lagi mesti ngomong itu soal pers gitu ya. Ya. persis. Jadi Hmm. ketika beliau ini contoh betapa pentingnya seorang wapres ya. Hmm. Begitu terjadi krisis dan Hmm. harus menggantikan presiden karena Hmm. sesuatu hal, Hmm. maka dengan cepat dia bisa melakukan tindakan-tindakan itu, Hmm. Hmm. termasuk tadi Hmm. me- mengembalikan kebebasan pers, Hmm. membolehkan partai politik dibentuk, Hmm. membebaskan tahanan politik. Politik eh, yes. Hmm. eh, ada risiko soal Timur Timur segala itu ongkos yang Hmm. mesti kita tanggung. Hmm. Tapi Ya. intinya adalah sebetulnya itu wakil presiden itu seperti hanya beberapa langkah di Hmm. belakang presiden, gitu. Hmm. Meskipun dikatakan sebagai ban Bangsa. serep gitu. Hmm. Hmm. Itu cerita Pak Harto. Nah, ketika disambung dengan sesudah Pak Harto kan Pak Habibie. Pak Habibie transisi tidak ada wapres ya. Ya Tapi kemudian singkatannya. disambung Pak Gus Dur. Gus Dur Hmm. wakilnya siapa? Bu Ibu Mega. Mega, yes. Bu Hmm. Mega itu politisi yang sangat Matang. tertempa oleh Ya, ya. Hmm. banyak sekali kesulitan-kesulitan gitu ya. Yes. Ya. Jadi ketika terjadi krisis lagi, tiba-tiba Gus Dur masih berhenti karena satu Hmm. hal, Hmm. Bu Mega naik dengan tenang dan masih mewarisi atau masih mengelola kabinet yang lumayan apa namanya reputasinya sangat baik. Ada Ya, Pak Nurul di sana, ada Pak Budiono di sana, ada Jenderal Widodo, ada bahkan ada Pak SBY dan Pak JK tuh. Jadi ya. kabinet Bu Mega tuh ada dua yang jadi calon presiden, terus ada Hmm. tiga atau empat yang jadi calon wakil presiden, Mas. Hmm. 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 Jadi jadi kembali eh, teruskan sedikit. Di masa Pak SBY, dua orang wakil presiden. Hmm. Satunya Pak JK, Hmm. seorang pengusaha, seorang aktivis, seorang apa namanya politisi, Hmm. apa namanya penggerak kemanusiaan dan sebagainya. Hmm.
Satu lagi Pak Budiono, Hmm. seorang ekonom yang Hmm. sangat handal, dikenal oleh atau diakui reputasi oleh dunia internasional. Ya. Sampai bahkan ketika Pak Jokowi jadi presiden pun, Mhm. wakilnya yang satu namanya Pak Yusuf Kala, satu lagi namanya Pak Maruf Maruf Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita deret Mas, seluruh wakil presiden yang ada yang pernah kita punya itu Hmm. tidak ada orang yang apa ya, tidak ada yang kualitasnya itu sembarangan. Tidak Mhm. ada yang Mhm. kualitasnya itu Mhm. ala kadarnya itu, apalagi main-main. Nah, sekarang kita berhadapan dengan sudahlah dunianya sedang mengalami apa pergolakan luar biasa. Mhm. Ekonomi kita, saya kira semua ekonom termasuk Menteri Keuangan mengatakan tidak baik-baik saja gitu ya. Mhm. Defisit Eh, lagi sekarang defisit APBN-nya Defisit 662 APBN, triliun. defisit Ya. budget segala macam. Mhm. Sudah gitu kita melihat kohesi sosial yang tidak berhenti juga. Mhm. Eh, Sosial fabriknya itu terus-menerus dibelah-belah dan itu akibat dari tindakan-tindakan presiden terdahulu kan Mhm. yang terus-menerus memecah belah. Mhm. Ini semua kalau tidak ada satu teamwork di antara presiden dan wakil presiden yang sangat kuat, Mhm. bagaimana kita bisa mengharapkan kabinet yang kompak? Bagaimana kita bisa mengharapkan program atau policy-policy yang solid? Jadi terpulang sebetulnya bukan pada kita suka tidak suka pada pribadi ya, tapi Mhm. negeri ini terlalu berisiko bila tidak ada perbaikan fundamental. Dan bagi sebagian orang, saya juga termasuk di dalamnya, cara yang harus segera dilakukan adalah membersihkan residu-residu cara Mhm. mengelola negara di masa lalu Mhm. selama 10 tahun dengan melakukan penyegaran kepemimpinan nasional dalam hal ini wakil presiden. Mhm. Ya. Kalau sekarang orang lihat pertama tahapan pertamanya sebelum ke wakil presiden itu reshuffle dulu ya, dibersihkan dulu residu-residu lama yang nanti Pak Jokowi dan kemudian tahap berikutnya itu adalah pemakzulan. Tapi selama reshuffle saja tidak dilakukan, kita harus jujur ngomong kita pesimis itu terjadi apa pemakzulan Gibran. Ada pandangan begitu, tapi dulu kan di masa Pak Harto Hmm. ada istilah dari Pak Sarwono tuh, Mm-mm. Apa itu? istilahnya cabut gigi ya. Oh, Jadi cabut gigi, langsung yang cabut gigi. Jadi, yang sak jadi yang memang sakit ya. betul, Hmm. memang betul kalau logikanya begitu. Hmm. Bahkan mungkin saya kebalik. Hmm. Kalau selama eh, interaksi atau intensitas komunikasi antara Pak Presiden sekarang dengan pendahulunya itu masih terus berlangsung, Hmm. jangankan membayangkan reshuffle, jangankan membayangkan pemakzulan wakil presiden ya, Hmm. Hmm. membayangkan reshuffle menurut rasanya sulit. Tapi Sulit eh, ya. mari kita punya prasangka baik karena Hmm. setiap leader itu pada waktunya akan membangun boundary dan otoritasnya sendiri dan mudah-mudahan Oke. ya kita kan baru 8 bulan ya, berapa Saya, bulan? ya, ya, ya. Lah, 8 bulan ini eh, 9 bulan lah sekarang ya sudah ya. 9 bulan ya, 9 Yes, bulan. oke. Jadi siapa tahu dalam setahun ini terjadi perubahan-perubahan dan kita terus harus mengajak semakin banyak orang yang berani mengatakan ini Betul. supaya teman-teman di partai politik juga Ya. terdorong gitu. Ya, saya aminkan pertanyaan Anda. Oke, Siap. itu mari Anda tadi membandingkan kan dengan para wakil presiden. Jelas, itu jelas dengan cara seperti ini kita udah tahu lah. Kalau ada yang mengklaim bahwa Ya. dia wakil presiden terbaik sepanjang sejarah itu dia mungkin baru bangun tidur dia ngomong seperti itu gitu ya. Tapi mari kita ngomongin dengan parameter-parameter yang ada, ya, yang Ya. ada dan kemudian kompatibel tidak gitu supaya fair lah gitu ya. Ya, kita lihat aja. Eh, Pertama, saya selalu percaya bahwa top leader dimanapun, di Hmm. perusahaan, di provinsi, di kabupaten, apalagi di negara, Hmm. memulainya dengan bekerja itu mulai dengan statement, dengan pernyataan. Karena Oke. itu adalah refleksi dari isi pikiran dan hati kan. Hmm. Hmm. Kita lihat statementnya, ada nggak yang kira-kira mencerminkan level kenegarawanan gitu? Ada Satu. dong, visioner dong, ada dong soal AI. Untuk anak sekolah. Oke, Ya, ya terima itu kasih. itu kita bisa anu ya bisa bicarakan lah itu. Ya, Yang oke. kedua tindakan-tindakannya, Hmm. kontribusinya. Coba Hmm. bayangkan ya ketika terjadi krisis Aceh, baik tsunami maupun perdamaian. Hmm. Seorang Yusuf Kala itu Hmm. dengan sangat percaya diri dan juga sangat dipercaya oleh presidennya untuk mengatakan kita berbagi tugas, kira-kira gitu kan. Hmm. Sehingga seluruh urusan yang sifatnya
kerumitan-kerumitan di lapangan itu bisa ditangani oleh wakil presiden, kemudian presidennya di Jakarta memberi arahan, memonitor segala macam gitu. hmm, Bisa nggak kita membayangkan dinamika seperti itu antara presiden dan wakil presiden gitu? hmm, Bahkan dalam berbagai event saja yang orang mencari wapres di mana nih, wapres di mana itu tidak ada gitu. Jadi kita publik saya kira membayangkan tidak ada dinamika yang at par ya hmm, antara presiden dan wakil presiden dan itu beresiko bahwa bebannya presiden sungguh berat. hmm, Eh, itu yang kedua kalau ngomong parameter. Yang ketiga biasanya kan misalnya Pak Kiai Ma'ruf dulu pernah di awal-awal pernah ditugasi fokus pada penyelesaian eh, Papua. Papua, ya Hmm, kan? hmm, Kita tidak tahu bagaimana kinerjanya, tapi ada statement itu gitu ya. hmm, Kemudian Pak JK di masa Pak Jokowi Widodo itu diberi fokus pada bereskan ekonomi, kira-kira hmm, gitu ya. hmm, hmm, Bahkan konon pada waktu pasangan dengan Pak SBY itu ada semacam perjanjian tertulis bahwa Pak JK khusus fokus pada pengelolaan ekonomi, yang lain-lainnya Pak Pak Presiden, Pak hmm, SBY. Jadi eh, ada tradisi di antara presiden dan wakil presiden itu berbagi peran dan disampaikan ke publik hmm, bahwa orientasi atau fokus tugas wakil presiden adalah hmm, seperti ini. Sekarang pesan-pesan itu tidak ada gitu. hmm, Eh, jadi itu tiga hal yang jelas. Nah, yang juga sebetulnya ingin kita lihat adalah setiap pemimpin kan harapannya punya inovasi meskipun tidak ada penugasan karena dia punya hmm, otoritas kan. hmm, Tapi juga itu tidak ada. Apa yang dikerjakan di lapangan dalam urusan-urusan yang layak dikerjakan oleh seorang wakil presiden gitu. hmm, Jadi datang ke satu keramaian, bagi susu, bagi buku segala macam, hmm, masih dalam campaign mood, bukan bukan sedang menyelesaikan masalah. hmm, ya, Padahal persoalan begitu banyak sebetulnya kalau mau berbagi tugas. Jadi indikator-indikator ini eh, makin memberi satu keyakinan pada publik bahwa memang kalau ini dibiarkan, yang ada adalah ibaratnya mesin pesawat itu hanya yang satu jalan yang berfungsi ya. hanya Hmm, separuh gitu. Itu hmm, berbahaya sekali bagi hmm. negeri ini. Oke, itu alasan yang lain. Tapi kalau kemudian kita tadi Anda sudah sejak awal menyinggung soal bagaimana geopolitik global yang juga sudah berubah dan sebagainya. Dan saya kira problem ekonomi di Indonesia juga sangat sangat serius kan tadi itu. Mungkin kita bisa bahas juga satu persatu soal itu. Dan kemudian kita uji dengan kapasitas dan kapabilitas dari Wapres. Ya, mari kita lihat dari makro dulu ya. Saya Ya. bukan ekonom, saya baca-baca common sense saja. Mhm, Makro itu kan bisa dilihat dari moneter, mhm, dari indeks saham, mhm, dari indikator pertumbuhan segala macam gitu ya. Dari apa-apa yang dicanangkan pemerintah itu kan kalau mau jujur sebetulnya hampir semuanya tidak dicapai. Bukan mereka tidak kerja keras saya kira, tapi mhm, memang keadaan memang demikian gitu. mhm, Target fiskal, indeks saham dulu pernah mengalami penurunan terus-menerus gitu ya. Kemudian ini kalau perang terus terjadi atau ancaman perang terus terjadi, energi kita akan mengalami pukulan dua kali. Pukulan mhm, pertama karena pasokan, itu mhm, artinya harga akan naik. Pukulan kedua karena nilai kurs, karena kita mesti belanja dolar ratusan juta tiap hari gitu. mhm, Saya pernah ngurus belanja di Pertamina mhm, sehari 150 juta dolar. Itu mau tidak mau akan terpukul. Itu dari segi energi gitu ya. Kemudian pangan juga, meskipun Pak Menteri Pertanian sangat berusaha keras untuk mengatakan swasembada, gudang tersedia di mana-mana, tapi ancaman-ancaman itu tetap ada. Itu yang sifatnya apa common sense makro. mhm, Yang lebih mendalam lagi misalnya kita lihat angka pengangguran, angka PHK, mhm, jumlah yang diterima di pekerjaan formal. mhm, Setiap tahun katanya ada 4 juta warga negara yang lulus perguruan tinggi, mhm, tetapi yang bisa masuk ke formal job hanya 1 jutaan. Itu mhm, artinya tiap tahun ada saldo 3 juta, 3 juta, 3 juta terus. mhm, Kemudian angka dari BPS maupun Kemenaker mengatakan ada 100 jutaan orang yang hidupnya itu dari upah di bawah UMR, UMK ya. Itu artinya hidup dalam mhm, perbatasan antara hidup dan tidak hidup gitu. mhm, Dan yang di Jakarta saya kira menyadari betul rasa hormat kita pada pengemudi ojol ya. mhm, Di sepanjang Kuningan, di sepanjang Sudirman, di tempat-tempat stasiun MRT, LRT itu
berbaris puluhan ratusan mereka. Itu artinya betapa banyaknya orang-orang generasi muda kita yang sebetulnya hidupnya sangat menghadapi ketidakpastian gitu. Dan Dan ya ya, silakan. dan ini semua itu kan hanya ada kalau hanya bisa diselesaikan kalau muncul investasi, Mhm. muncul tambahan-tambahan pabrik baru, industri baru Mhm. yang kalau dilihat hari ini, tanyalah pada Menteri Investasi, itu mengalami eh, kalau tidak dikatakan penurunan, stagnasi. Jadi eh, para investor itu berpikir berkali-kali untuk menaruh investasi dalam keadaan yang berisiko begini. Jadi sebetulnya aspirasi mengenai pemberesan politik juga ada kaitannya dengan kelangsungan ekonomi ke depan, gitu. Karena mereka butuh kepastian, butuh konsistensi policy, butuh ada satu kestabilan politik. Dan eh, kita bicara begini bukan mau menambah ketidakstabilan, tapi ingin mendorong supaya terjadi koreksi di dalam masa-masa yang akan datang. Yes, oke. Jadi kalau kemudian kita lihat dengan problem-problem yang Anda sebutkan tadi, ya nggak match lah kita gitu ya dengan Pak Wapres ini dengan kebutuhan kita sebagai bangsa dan negara gitu ya. Ya, apa ya? Ini negeri terlalu penting ya untuk Hmm. untuk dikelola dengan ala kadarnya gitu. Ya, Dan kita appreciate pada kerja kerasnya Presiden Prabowo beserta timnya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan support yang memadai, menurut saya eh, kembali kita harus kemukakan risikonya terlalu besar. yes, oke. Nah, ini berkaitan dengan target-target dari pemerintah tentu saja kan targetnya Pak Prabowo itu sangat tinggi ya, ekonomi 8% Ini 8% ya. meskipun dengan kita mesti dengan bukan kita mau menghina atau nyinyir dan sebagainya kalau lihat indikator-indikator sangat sangat berat sekarang nih ya Pak Firman ya, dan itu Ya, sebenarnya bisa dipahami. Kemudian juga soal jumlah angka kemiskinan yang dilansir oleh Bank Dunia gitu Bank sekarang. Dunia. Iya ya, dua per 3%, 2-3% dari 2/3 dari 60% ya 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 masuk eh, dalam ya kelompok ya miskin. 2/3 lah ya dari orang Indonesia itu miskin. Ya, Kemudian disparitas antara mereka yang kaya yang dan kaya dan miskin miskin ya. itu kelihatan dari misalnya jumlah tabungan di bank kan itu juga bisa terlihat begitu. Dan Ya. juga ini soal Pak Prabowo sendiri yang kemarin kita juga bahas soal naik kelas gitu ya. Yang terjadi kan kita sekarang sebagai bangsa bukan naik kelas gitu, malah turun kelas. Kalau bagi logika naik kelas sebetulnya Mm, visinya Pak Prabowo itu visi yang baik karena mm, mm, masa kita sudah tumbuh sekian lama mm. tidak bisa 8%. Itu satu. Oke. Mm, Yang kedua kalau kita mendengar para ekonom juga teman-teman di luar di Singapura di beberapa negara, sebetulnya Indonesia itu untuk tumbuh 7-8% sangat memungkinkan. sangat mungkin kan. Yaitu kalau soal governance, soal Hmm. korupsi, Hmm. soal Hmm. kepastian hukum Hmm. diselesaikan. Ya, Karena sekarang saja kan 5%, 5% mungkin mendekati ya. 6% kali ya. Hmm. Hmm. Kalau itu dilakukan, maka lompatannya luar biasa gitu. Nah, Hmm. saya ingin kembali bercerita soal betapa bahwa bangsa ini bangsa yang terus naik kelas ya. Hmm. Jadi kebetulan saya lagi lengkapi angka-angka nih Mas. Hmm. Misalnya gini, misalnya eh, yang namanya harapan hidup itu kita mulai ketika membangun itu kan hanya 60 tahun gitu ya. Oke. Eh, tapi sekarang ini sudah 72,39 tahun. Kita GDP per harap masih kapita. ada harapan agak berapa tahun lagi kita ya masih hidup ya. Ya, kalau kalau kita masuk rata-rata ya masih Masih ada 50 tahun ya, mudah-mudahan 10 ya. tahun ya, ya. Hmm. Hmm. Kemudian income per kapita atau GDP per kapita yang pada tahun 66 itu hanya lima ratus enam Hmm. puluh dolar. Sekarang itu sudah 10 kali lipat, sudah 4.900 dolar gitu. Hmm. Hmm. Angka melek yang dulu hanya 60% ketika mulai membangun Orde Baru, sekarang sudah 96%. Hmm. Jadi sebetulnya seluruh indikator itu menunjukkan kenaikan gitu. Jadi Hmm. kalau Pak Prabowo punya visi, kan orang sudah pada pinter, kan sudah ada ribuan sarjana, ribuan Hmm. profesor gitu. Hmm. Kenapa kita tidak bisa bangun 8%? Sangat masuk akal. Oke. Tetapi, Hmm. tetapi saya menyebutnya ada black hole, Hmm. ada Oke. lubang hitam Hmm. yang diciptakan oleh pemerintahan Joko Widodo Hmm. selama 10 tahun. Karena seluruh usaha-usaha menuju kepada demokrasi, menuju pada transparansi, menegakkan hukum,
menjaga KPK supaya perform itu menurut saya dihancurkan pada 10 tahun terakhir. Dan kita bisa lihat orang-orang itu siapa-siapa yang punya agenda seperti itu gitu ya. Jadi ini yang menurut saya mesti ada keberanian mengatakan bila kita mau tumbuh seperti yang dicita-citakan oleh Presiden sekarang, bila kita mau menuju pada Indonesia Emas, maka koreksi total pada black hole itu mesti dilakukan. Apa itu black hole-nya? Demokrasi kita mengalami kemunduran di masa Jokowi, Pak. Kita tidak pernah mendengar sebutan parcok. Parcok itu adanya di masa Pak Jokowi. Kita tidak pernah melihat bansos dibagi gila-gilaan. Adanya di masa Pak Jokowi itu. Kita tidak pernah ada KKN gila-gilaan. Mantu, mertua, keponakan, paman diorganisir untuk mencapai agenda pribadi. Hanya pada di masa Jokowi ini gitu. Jadi semua ini adalah lubang hitam dalam proses pertumbuhan bangsa yang harus kita tutup. Dan tutupnya adalah dengan koreksi total. Dan sekarang ini kalau boleh dikatakan yang namanya ngomong etika, ngomong moral itu diketawain orang gitu. Mengapa? Karena top leadership-nya tidak mengatakan begitu gitu. Dan eh, ketika proses dalam soal Gibran ini misalnya, kan terus-menerus menyampaikan kebohongan tapi sambil mengerjakan apa yang sebenarnya menjadi maksud kan. Dari sisi saya mengajar kepemimpinan, kepemimpinan itu esensi utamanya kan sebenarnya keteladanan gitu. Ya. Dan itu yang tidak ada. Jadi bagaimana mungkin seorang pimpinan tertinggi negara terus-menerus melakukan kebohongan, mengerjakan sesuatu yang dikatakan tidak dikerjakan, tapi sebetulnya menuju ke sana gitu. Mhm. Hasilnya ini semua. Dan menurut saya publik mesti dibangunkan keberaniannya untuk mempersoalkan ini. Bukan kita benci pada orang tertentu, tapi kita sayang pada bangsa, karena kalau kita tidak naik dari lubang itu, kita akan makin terperosok gitu. Ya, lubangnya ditutup dulu, baru kita bisa naik, ya. Betul, Oke, betul. baik, Pak Sudirman Said. Ada yang Anda perlu tambahkan sebelum kita akhiri perbincangan? Sedikit ya, katanya pemimpin itu bisa menggerakkan karena dua hal. Oke. Satu karena kekuasaan formal, Mhm. itu berasal dari kemampuan memberikan pekerjaan, pangkat, jabatan, uang, budget, memberi sanksi. Mhm. Jadi sesuatu yang sifatnya formal. Itu Mhm. kekuasaan namanya, power. Mhm. Satu lagi karena wibawa atau influence. Mhm. Itu datangnya dari kecerdasan, dari kejujuran, dari track record, dari visi, dari wisdom, dari kebijakan segala macam itu. Orang sering bertanya, kok Pak Jokowi setelah berhenti tidak selesai dihujat terus-menerus gitu ya, Mhm. sekeluarganya. Mhm. Kok tidak seperti Bu Mega? Kok Mhm. tidak seperti Pak SBY? Mhm. Kok tidak seperti Pak Habibie gitu ya? Mhm. Karena selama 10 tahun menjabat, yang dibangun dan digunakan habis-habisan hanya kekuasaan gitu. Influence-nya tidak dibangun. Ini sebenarnya pelajaran bagi siapapun yang ada dalam kekuasaan nih. Kalau Anda tidak membangun wisdom, tidak membangun visi, tidak membangun kejujuran, tidak membangun reputasi, tidak membangun prestasi yang sifatnya generasional atau memberikan teladan, maka begitu kekuasaan habis, Anda habis. Dan saya tidak percaya mitos bahwa seolah-olah yang namanya Pak Jokowi itu akan berkuasa terus-menerus. Satu titik kekuasaan itu akan selesai. Mungkin sekarang sedang berpegang pada anaknya yang Mhm. menjabat secara formal. Tapi satu titik publik akan melihat bahwa ya memang negara ini bisa diselamatkan. Dan kita sebagai orang yang diberi kesempatan untuk membaca banyak buku, membaca banyak referensi, Mhm. sebaiknya tidak berhenti menyuarakan ini. Dan saya kira channel ini sangat memberi manfaat bagi publik untuk terus-menerus melakukan pencerahan. Terima Mungkin itu kasih. pimpinan Ya, hari ya. ini. Terima kasih. Tadi di bagian depan saya mempromosikan Anda, di bagian akhir Anda mengganti dengan mempromosikan channel saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you Mas Assalamualaikum. Asu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.